Coba kita perhatikan, ini ajarannya Nabi Muhammad, dan ini masyarakat desa, kampung, kampungan, desit. Ini orang kota. Mana yang lebih banyak mengikuti ajaran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Harus bangga. Desit, iya aku desit. Aku umat Muhammad. Yang dibuat tolok ukur orang ini Islamnya baik atau tidak. Iku sebanding kok. Lu ulama, pemimpin demo, ketemu bilang lah sekarang sembahyang Jumat, kalau saya lihat bokongnya truk ada tulisannya pilih, enak zamanku tak? Setelah 32 tahun dididik Pak Harto sedemikian rupa, Dewan Perwakilan Rakyat itu isane mau setuju, nanti orang kucing mlebu ngeong setuju, di jalan raya itu ibadah mahdoh, bid'ah besar itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa taraham wa tahannan ala abdika wa rasulika Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu dah amma ba'd. Hadaratil afadil sadatil masyayikh wal asatidzah al-aizza, para sesepuh, bini sepuh, ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudaraku sekalian yang saya hormati, selamat malam. Saya pertama-tama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, diperkenankan hadir dalam majelis yang guyub ini di kampung ini dalam rangka ngaji budaya ya. Mudah-mudahan perjumpaan kita pada malam hari ini mendapat ridho dari Allah Ta'ala, barokah, manfaat di dunia wal akhirah. Kita ini, saya sering mengatakan kita ini tidak kreatif. Dulu waktu zaman Bung Karno yang disebut sebagai Orde Lama, ada ungkapan panglima kita adalah politik. Jadi semua orang bicara politik. Datang Pak Harto dengan orde barunya mengkritik Orde Lama dengan mengatakan bahwa politik tidak bisa mengenyangkan perut kok dijadikan panglima. Lalu Pak Harto mengangkat ekonomi sebagai panglima. Ketika Pak Harto membangun ekonomi dengan orde barunya itu, sebetulnya pikirannya juga benar lah. Orang itu dipakani politik, orang maregi. Kalau tidak wareg perutnya lalu sembayangnya tidak khusyuk. Jadi diganti saja panglimanya ekonomi. Nanti perutnya wareg, sembayangnya iso khusyuk, antem, damai, harmoni.
Lalu dibangunlah pembangunan ekonomi wah sampai ada pelita tidak karu-karuan itu. Tapi kebiasaan kita ini kalau sebetulnya tidak salah ya. Ketika Pak Harto membangun ekonomi itu, ya tentu saja melihat negara-negara yang ekonominya sudah maju. Seperti kita buka warung ya, mesti niru warung yang laris. Masa warung yang bobor yang kita tirukan enggak. Cuma sayangnya itu, kita itu kalau niru itu orang nyawang awake dhewe sik. Anggir niru, cara Jawanya anggir niru. Ketika ada cewek-cewek Perancis pakai sepan, ketoknya kok manis gitu, ketok pupune ketok wentise kok apik. Terus orang Indonesia niru, wis ora peduli awake spiro pokoknya nganggo sepan. Awake kelas berat nganggo sepan. Ya Allah, koyok lepet kakian ketan. Kalau jatuh mesti gak ono sing ngedekno iki. Angel. Ketika Cowboy Texas pakai celana ngapret, wis tanono kabeh ngapret kabeh kathok. Ora peduli awake coweking kaya nganggo celana ngapret kaya biting. Jadi kalau niru kita itu angger, ndak nyawang awake dhewe. Itu termasuk ketika Orde Baru pun saya mungkin masih ada yang Orde Baru ya. Meskipun sudah namanya Orde Reformasi kan, Orde Baru masih banyak. Maaf kalau saya ngeritik ini budaya kita itu kalau niru aja. Jadi ketika niru pembangunan ekonomi Barat, Amerika sama Eropa, itu sambil niru, orang nyawang awake dhewe. Ya akhirnya hasilnya plek. Sana kapitalis, ini kapitalis. Meskipun wong Jawa pinter Pak Harto kalau kapitalis ya supaya gak pati ketara kapitalisnya disebutkan sebagai ekonomi Pancasila. Kayak merdu dan bagus itu. Tapi jadinya plek. Hasilnya apa? Hasilnya ya plek seperti sana. Yaitu menghasilkan masyarakat materialistis dan hedonis. Sana sudah mengoreksi, kita belum. Kita kapitalis, kalau sana kapital sendiri, sini kapitalisnya kapital utama. Tambah parah itu. Dah jodoh-jodoh bakas Orde Baru. Kemudian Pak Harto lengser. Setelah mendidik kita 32 tahun. Bayangkan nggak kalau di kampus, di perguruan tinggi dididik 32 tahun itu, Masya Allah itu S-nya entah berapa itu, sampai S teler. Om itu jadi S3 saja berapa tahun paling di kampus? Hah? 40 tahun? Kok lama sekali. Belajar di perguruan tinggi itu untuk S3 itu berapa tahun? 4 tahun, bukan 40. Ini 32 tahun kita dididik Pak. Jadi saya guyu kalau sekarang mau apa namanya ngaku-ngaku tidak muridnya Pak Harto. Kalau saya lihat bokongnya truk ada tulisannya pilih enak zamanku tau. Ya saya jawab ya tentu saja toh Mbak. Wong dulu Soehartonya cuma sampean tok. Sekarang semuanya Soeharto abel.
Tapi itu bukan itu yang akan saya bicarakan. Ini yang saya tadi katakan tidak kreatif. Ketika Pak Harto lengser, jadi ketika Bung Karno panglimanya politik, dikritik Pak Harto, diganti ekonomi panglima. Ketika Pak Harto lengser, balik lagi, politik dijadikan panglima. Setelah 32 tahun dididik Pak Harto sedemikian rupa, tiba-tiba kita kembali mengangkat politik sebagai panglima. Kenapa? Saya mengatakan tidak kreatif. Kenapa kok tidak jajal pisan-pisan jadikan panglima budaya? Budaya jadikan panglima. Kenapa tidak? Ini lebih parah dari zaman Pak Harto, Bung Karno. Kenapa? Karena zaman Pak Harto itu orang tidak dipersiapkan untuk berdemokrasi. Sekarang orang semua kepingin demokrasi, tidak siap berdemokrasi. Karena dulu tidak diwarai berbeda, justru diwarai Pak Harto untuk seragam di dalam segala hal. Karena terbiasa seragam itu, jadi kita kagok kalau berbeda itu. Nah, bagaimana mau berdemokrasi kalau berbeda saja tidak bisa? Mungkin. Dan itu parah. Kita itu Bhinneka Tunggal Ika. Masyarakat kita majmuk, tidak diajari berbeda. Aneh sekali. Dan sekarang akibatnya seperti sekarang ini parah. Beto sendiri kaget, beto kaget, beto kaget. Ditambah lagi zaman Pak Harto itu kalau tidak mau seragam, sikat atau dipecetet. Dulu industri pers itu belas Surapayu, tidak ada orang kepingin jadi wartawan, tidak ada belas. Kenapa? Banter sidik retes. Wartawan itu tiarap semua. Kalau enggak tiarap, berhadapan dengan Harmoko, beredar. Dewan Perwakilan Rakyat itu isane mau setuju. Nanti orang kucing mlebu ngeong setuju. Tidak setuju, hengkang dari dewan, dari mana-mana. Tiba-tiba Pak Harto lengser, ngejrot mau reformasi keterbukaan. Itu yang mestinya yang kudu direformasi ini orang-orangnya Pak Harto, tapi justru orang-orangnya Pak Harto inilah yang sekarang memimpin di depan sendiri sebagai reformis yang paling reformasi. Reformasi. Gimana? Ibarat burung di dalam sangkar, tiba-tiba dibuka sangkar itu. Burung itu ngobat mabit tidak karu-karuan. Itu sekarang yang terjadi. Nah, mestinya Pak Harto yang demikian itu kok diangkat panglima itu budaya. Kita punya budaya luhur sekali dari desa kampung ini.
kita itu mayoritas umat Islam. Sekarang umat Islam lihat ajar pimpinannya siapa umat Islam itu. Pemimpin agungnya adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang akan dilakukan oleh umat Islam mestinya adalah ajarannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang coba kita perhatikan, ini ajarannya Nabi Muhammad, dan ini masyarakat desa, kampung, kampungan, desit, ini orang kota. Mana yang lebih banyak mengikuti ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Orang desa yang desit, orang kampung yang kampungan, atau orang kota yang gaya, yang modern dalam tanda kutip? Ayo diijil ajaran Kanjeng Nabi untuk menghormati tetangga. Di mana ada penghormatan kepada tetangga? Di kampung, desit, apa di kota? Di desa itu ada kematian tidak usah diumumkan, perempuan-perempuan gotenong datang untuk menyatakan empati takziah kepadanya, sukarela, karena ajaran sudah membudaya, ajaran untuk baik dengan tetangga sudah membudaya. Sampai di kota, tetangganya mati dia tidak tahu. Menghormati tamu, ajarannya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di mana ya lebih menghormati tamu? Di kampung yang kampungan, di desa yang desit, atau di kota? Di desa itu tamu belum ditanyai apa-apa, itu sudah disugoi minimal teh pahit. Sak warnane ditokno kabeh. Ana gedang kluthuk isine gede-gede tokno. Roti ganjel ril tok. Baru ditanya dari mana. Ora mau tilik kawarasan sampean tok. Katul itu biasa, hanya untuk melihat kesehatan saudara sesama orang desit dan orang kampungan itu. Di kota sampean pertama kali ditanya adalah KTP sampean. Rumah di desa, di kampung tidak ada pagar itu. Baru ada pagar ketika orang desa kepingin jadi orang kota, karena disangka yang kota itu yang lebih berbudaya. Wah. Di desa dulu tidak ada. Yang ada bahkan ada kendi jejer untuk kalau ada saudaranya yang lewat kehausan bisa mampir ngombe. Bukan hanya mampir ngombe, tapi mengingatkan bahwa kendi itu air yang ada di tanah liat, supaya tetap ingat tanah dan air. Dulu di kampung-kampung itu sumur itu separuh untuk si empunya rumah, separuh untuk orang jalan. Barangkali ada yang kepanasan, mau raup, bisa mampir. Sekarang itu sampai di desa-desa pun itu sudah dipasang pagar tinggi-tinggi. Pas ada belinya barang ya. Niru orang kota. Apalagi di kampung, di desa, si Polan yang akan bangun rumah untuk ditinggali dia sendiri, tapi kawan-kawannya di kampung ikut naik membangun rumah itu. Istilah dulu gotong royong. Tidak ada ini gotong royong kan?
ada kematian, rame-rame datang tahlilan 3 hari 7 hari. Sekarang ambek wong kutha dinyek iku bid'ah. Orang tidak boleh kumpul-kumpul, tidak boleh rukun. Kopaya kayak wong kota itu, nafsi-nafsi, egois, memikirkan diri sendiri. Celakanya, ini bisa sampai perpanjang sendiri itu, sampai perpanjang. Apa yang dilakukan orang-orang desa dulu, harus saya katakan dulu. Karena sekarang banyak orang desa yang kepingin jadi orang kota. Entah pengaruh televisi, entah pengaruh saudaranya yang jadi tukang batu di kota sana. Tercengang-cengang melihat kota, dianggap kota itu adalah yang pokok. Orang desa ke kota tidak membawa nilai-nilai budaya desa, budaya kampung ke kota, tapi bahkan pulangnya membawa budaya kota ke desa. Ini ngejak rusak bareng. Mestinya orang-orang yang di desa kalau ke kota membawa kedesaannya, ke kampungannya, ke kota untuk mempengaruhi orang-orang kota supaya seperti mereka. Wong dirokno desit ngene kok isin. Harus bangga. Desit, iya aku desitan. Aku umat Muhammad. Kalau orang Islam mengatakan aku umat Muhammad. Sampai lihat pesantren-pesantren itu di desa semua, tidak ada yang di kota, kecuali pesantren saya. Mulanya pesantren saya tidak ada santrinya. Di kota gak payu, santren di kota gak payu. Sing payu apa? Ustad. Ini apa namanya? Sampai perhatikan ini sekarang. Kata orang-orang santri, al khairu kullu bittiba'i Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya tentu saja kalau orang Islam yang paling baik di antara yang baik-baik adalah mengikuti jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang sampai perhatikan saja. Tolak ukurnya orang Islam itu baik ya kalau memper Kanjeng Nabi. Nah kalau sekarang perbandingannya orang kampung mbek wong kutha, endi sing luwih memper kalau budaya yang dikembangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Gampang sekali. Karena mayoritas kita umat Islam, maka budaya Indonesia itu mestinya budaya Islam. Sila pertama mewarnai sila-sila yang lain, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Bahwa sekarang ini yang dibuat standar, yang dibuat tolok ukur orang ini Islamnya baik atau tidak, itu serban jenggot. Mana perilaku yang paling menonjol dari Kanjeng Nabi Muhammad dan ajarannya adalah akhlak. Jadi Ibnu Qayyim mengatakan agama itu akhlak itulah. Jadi kalau Anda akhlaknya lebih baik dari saya, maka Islam Anda lebih baik dari Islam lain. Itu tolak ukurnya, bukan dalilnya. Dalil itu komputer saya aja bisa, laptop saya bisa. Laptop saya itu hafal Quran, hafal semua tafsir, mulai tafsir Jalalain, Ibnu Katsir, Qurtubi, apa klik gitu aja jawab ya. Nah, jadi ukuran adalah perilaku, dan itu di desa-desa menjadi
tatanan budaya, perilaku. Yang dihormati di desa adalah orang-orang yang memang perilakunya baik, bukan karena kaya, bukan karena pangkat. Belakangan saja orang kaya terus terhormat sekali. Sekarang di Indonesia ini bukan orang yang berakhlak yang terhormat. Yang terhormat itu yang kaya. Bahkan sing bolak-balik disebut terhormat itu malah gak terhormat belas. Jadi saya bukan anti modernisasi, anti kota, tidak. Saya bicara faktanya saja. Dan saya ingin mengingatkan orang-orang kampung dan desa, orang usah tergiur dengan orang kota. Orang kota sing Islam pun itu loh ngerusak. Itu loh. Kita kacau begini kenapa itu? Itu orang-orang yang di tokoh-tokoh Islam kan di kota-kota. Kenapa nggak ke desa? Lihat kiai-kiai desa, kiai-kiai kampung itu yang nyontoni tawaduk, rendah hati, nyontoni kemanusiaan, nyontoni kasih sayang. Ulama pemimpin demo ketemu bilang dan Anda tertarik karena orang kota. Kok silau sekali itu dengan kota. Kalau muludan, rejepan, tahlilan dibid'ahkan, padahal tahlilan, rejepan, muludan itu bukan ibadah makdoh, itu saja dibid'ah. Lah sekarang sembahyang Jumat di jalan raya itu ibadah makdoh, bid'ah besar itu. Orang Surabaya melok kok. Orang desa-desa Surabaya melok. Pencut kalau kutha. Rumasane angger kutha mesti bener. Angger kutha mesti hebat. Angger kutha mesti pokok. Kalian yang di kampung, yang di desa itu yang pokok. Kalian yang harus mengajarkan itu ke orang kota, bukan sampean menyadap. Aku ngomong kotor gitu. Kota itu paling kota adalah Jakarta. Jakarta itu meniru kota yang paling kota di dunia. Pokoknya sing endi sing ketoke rame ning donya ditiru kan Jakarta dulu. Baru Jakarta merembet ke mana-mana. Itu segala macam, mulai cowboy Texas, rambut gondrong Beatles, rok sepan Prancis, ngantek apa namanya petentang-petentangan Islam model Timur Tengah. Gitu. Di desa itu kesederhanaan itu sudah budaya. Mengapa sekarang ada orang desa, orang kampung tidak sederhana? Ya orang kota lagi, wis pokoknya wong kutha iki jian. Aku diarani anti kota ya lah kok. Wong aku jane ya wong kutha. Saya itu orang kota. Tapi kawan-kawan saya orang desa. Enggak, saya gambarkan orang desa. Saya punya kawan itu wong desa yang duwe, wong kutha yang duwe. Saya selalu membanding-bandingkan nih ki anjaku wong kutha. Ada konco-konco sing luwih lesek tenan itu. Yang luwih ndak dunung itu adalah orang desa asli tapi ke kota-kotaan. Iku gampang titenane. Ndekne guayane kaya apa ae ning kutha iku. Sampeyan suruh nyopot sepatunya, coba sepatunya copot. Engko kaos kaki ini ketolong ning desa. Pilihannya sederhana banget. Orang desa itu
sederhana sekali. Saya punya kawan petani, saya suka datang, kadang-kadang ikut menjegur di sawah itu, ingin merasakan bagaimana orang yang jerih payahnya yahono yahene memberikan makanan kita tapi tidak kunjung dihormati di negeri ini. Pernah suatu ketika itu saya makan di Galengan bersama-sama dia. Nek wong desa wong mesti ngerti Galengan. Diteri istrinya nasi sambel gereh, wis iku tok. Nasi sambel gereh. Makan di Galengan. Makannya itu ya Allah nyenengke, sehingga saya pun sing biasanya sate itu Om Puto biasanya mahal sate, ini makan gereh kalau sambel enak ya kan. Habis makan minumnya pakai kendiri. Bariku gelegeknya itu krungu sak desa. Gelegek. Bar gelegeken alhamdulillah jero banget. Asli dari kenikmatan yang dirasakan. Gelegeannya dan alhamdulillahnya itu menunjukkan orang ini bahagia sekali. Dalam keadaan ote-ote tidak pakai baju, makan seperti itu, gelegean semono bandole, alhamdulillah begitu dana. Kawan saya di desa sederhana dan menikmati kehidupan itu apa adanya. Saya punya kawan juga di kota paling kota di sini, kota metropolitan di Jakarta. Saya ditraktir di restoran yang namanya saja saya tidak bisa baca. Hurufnya, pakai huruf mati nih. Iki. Dia bilang ini saya sudah pesankan di restoran ini, nanti bolehlah sampean milih makanan apa saja, tapi ada makanan yang istimewa yang saya pesan mulai kemarin yang didatangkan dari Amerika. Daging apa gitu lah, daging sapi yang asli sana. Besoknya betul saya masuk restoran. Wah, luar biasa. Wadem, ditunjukkan kayak albumnya pengantin baru itu, Wedi album Wedi, isinya menu. Wah, menu itu kuat, koyo ono apike. Tapi saya nggak bisa baca itu, bahasa asing kabeh. Mari silakan Pak. Gusmus milih yang mana? Baca milih piye wong ora paham. Sampeyan pilihkan saja lah. Ini yang kemarin yang sudah saya katakan itu yang dari Amerika itu ini. Delok. 250.000. Iki sepiro akeh 250.000. Nek omahku iki sak wulan iki 250.000. Iki sak piring 250.000. Tapi tak pikir-pikir loh, ke Amerika ya, wah iya mesti numpak pesawat barang ya gitu. Yang saya tunggu-tunggu itu tok, terus kepengen ngerasano makanan daging Amerika. Datang pelayan ditutupi aluminium, wedi. Jadi tidak ketok rupanya. Padahal saya kepengen roh ndang kaki dan kepengen roh rupanya.
ditutupi. Masya Allah. Terus pelayannya tanya, mau disantap sekarang atau nanti? Ya Allah, langsung sekarang, aku udah pengen rokok. Dibuka, wih ini kuat deh, dagingnya mau semini dong, dagingnya semini dong, sampai kentang telur. Iki dagingnya piro, saya hitung-hitung dulu. Dagingnya 200.000, ini ketang ambekan kacang ini 250.000. Saya lep ngono ae. Iku nek ora ambek koncone sak puluhan, omok semene tok. Ini mergo ono pesone ono anune barang ya saya pura-pura. Tanpa capok kawan saya yang kaya ini, yang ngeraktir saya ini, iku rantai. Hanya dimakan sedikit itu rantai. Ya Allah, pesen ke Amerika kok gak dintekno. Kok orang di restoran tak antekno aku. Di restoran aku ya isi-isi ini ngentekno. Nek ora yo, Masya Allah itu kira-kira agak 50.000 yang dipangan ini. Kira 250.000 mau dipangan semua. Setelah itu dia mengeluarkan tas kecil, isinya pil. Nah, kalau gumun, ini kok pil sekian banyaknya, ini pil apa ini? Ini asam urat Pak, ini ya gula, ini kolesterol. Masya Allah, mulanya kok mangan orang teh, orang gelegek gelas, ya orang alhamdulillah gelas. Ini orang kota, tadi orang desa. Saya ingin memberikan gambaran bagaimana kesederhanaan mewujudkan kebahagiaan di desa dan kemewahan yang luar biasa justru tidak bisa dinikmati oleh orang kota. Maka saya hanya bisa menjawab Pak Sabar supaya di samping Sabar memberikan terus bermusyawarah dengan RT-RT itu untuk memberikan penyadaran, pencerahan pada mereka bahwa budaya mereka di kampung, di desa itu luar biasa. Jadi sekali lagi jangan silau dengan orang kota. Saya selalu memprovokasi orang-orang desa yang di kota itu, kamu kembangkan nilai-nilai budaya desa kampung itu di kota ini. Jangan malah kamu nanti balik ke desa bawa budaya-budaya kota. Badannya saja kan kelihatan. Orang kota badannya gak lemu, sing gak sehat, dia kurus tekikring. Sidik-sidik masuk angin, sidik masuk angin. Pintu tolak angin itu mau kuda kabeh. Wong desa bledeh barang ora kelambenan, barang ora masuk angin. Kenapa? Karena sederhana. Di Pak Sabar ngomong. Saya kira itu ya Pak Sabar. Jadi pesan saya ya rembukan. Sekali lagi karena saya orang Islam, jadi ya yang saya ikuti ya Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi sebagai pemimpin itu disebutkan di dalam Al-Quran, Kanjeng Nabi itu lembut kepada orang. Ya sampai jadi pemimpin kok kasar, jelas bukan dari Kanjeng Nabi. Jelas. Boleh dicarikan dalilnya di Quran. Kanjeng Nabi, Fabima rahmatin minallah lintalah. Saya biasanya nggak pernah dalil, tapi ini karena mendalili orang yang suka dalil.
lembut, Kanjeng Nabi sebagai pemimpin lembut. Jadi sepeda itu kalau dikasih oli, dikasih gemuk, enteng ngolah ini, ngontel. Tapi nek orang ana sepeda ini mau gemuk toh, ya mau ngeledek blokok-blokok. Jadi doa itu menyertai upaya-upaya kita, yang kita inginkan adalah nilai-nilai budaya yang luhur yang selama ini dicontohkan oleh pendahulu-pendahulu kita bisa untuk tetap berlangsung, kalau bisa berkembang ke kanan kiri kita, karena dengan nilai-nilai budaya yang luhur ini insya Allah hal-hal yang kurang baik yang terjadi karena pengaruh-pengaruh yang tidak baik dari mana-mana itu bisa sedikit kita tangkal. Mari kita bersama-sama berdoa. Dan saya biasanya kalau doa itu tidak hanya doa umum, itu nyucukno, mergo Gusti Allah sugih banget. Jadi kalau minta dicucukno. Jadi tidak hanya untuk satu, tapi untuk banyak. Biasanya saya minta masing-masing itu juga ngerentekno jalukane dhewe-dhewe, karena orang itu jalukane beda-beda. Orang sekian banyaknya ini nggak sama jalukane itu, angen-angennya itu sing diharap-harap itu nggak sama. Mungkin ono sing kepengin dagake iso nyaur utang, mungkin ono sing kepengin ndang duwe mantu, ono sing kepengin pensiunnya dipercepat, macam-macam lah orang itu. Jadi nanti kita membaca Fatihah dulu, membaca Fatihah sekali, tapi Iyyaka nasta'innya 11 kali. Nggak usah sampai tanyakan kenapa kok 11 kali. Nanti nggak jadi ndonga, malah diskusi. Ini dari Waliullah Kiai Munawir. Kiai Munawir itu mbah guru saya, karena putranya dan menantunya adalah kiai-kiai saya. Dan kiai-kiai di Indonesia ini yang mengajarkan Al-Quran umumnya sumbernya dari kiai. Jadi dia tidak pernah bertanya dalilnya apa, kenapa kok dibaca 11 kali. Saya ikut saja. Pokoknya di mana-mana kalau ndonga saya suruh ajak baca Fatihah Iyyaka nasta'innya 11 kali. Ing dalem membaca Iyyaka nasta'in ping 11 itu sambil ngerentekno jalukane dhewe-dhewe. Ngerentekno saja, jangan diucapkan, nanti tonggone ngerti. Hanya sampean dan Gusti Allah yang tahu. Rahasia sampean dengan Allah. Rentekno. Iyyaka nasta'in, ya Allah, kula kepengin gadah griya pun dangu Gusti. Panjenengan paring. Iyyaka nasta'in, kula kepengin umroh. Iyyaka nasta'in, kula gadah utang 5 yuta. Derek saged nyaur. Ya itu 5 juta ke atas ya kalau nilainya itu loh, aji kertonya. Kalau 5 juta ke bawah ya kiai sini aja cukup lah. Nggak perlu Gusmus lah itu mohon. Masa diutang 50.000 ae aku sing kon donga itu kebacut ngenyek iku. Jadi juga nanti Pak Lapar juga bisa ngelentekno penjalukane baik yang untuk masyarakat maupun untuk pribadi. Ya. Pun
pun gak ada angen-angen jalukan ya. Mbok muni ya kan saya ndelok apa ya lagi gedandap. Nek iki yo sampean siapake sik jalukan ya kan saya pun nggih. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in 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 ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuafi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalali wajhikal karim wa li'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Allahumma ya Allah la ilaha illa anta ya rahman ya rahim ya maliku ya quddus ya salam ya mu'minu ya muhaimin ya azizu ya jabbar ya mutakabbir ya khaliqu ya bari ya musawwir ya ghaffar ya qahhar ya wahhab ya razzaq ya fattah ya alim ya qabidu ya basitu ya qabidu ya rabu ya muizzu ya mudhillu ya samiu ya basir ya hakamu ya adlu ya latif ya khabir ya halim ya azim ya ghafur ya syakur ya alim ya kabir ya hafid ya hafid ya hafid ya mukid ya hasib ya jalil ya karim ya raqib ya mujib ya wasi' ya hakim ya wadud ya majid ya ba'is ya syahid ya afu ya wakil ya qawiyyu ya matin ya qawiyyu ya matin qawiyyu ya matin ya waliyyu ya hamid ya mughti ya mubdi'u ya mu'id ya muhyi ya mumit ya hayyu ya qayyum ya hayyu ya qayyum ya hayyu ya qayyum ya wajidu ya majidu ya wahidu ya ahadu ya samadu ya qadiru ya muqtadiru ya muqaddimu ya muakhir ya awwal ya akhir ya zahiru ya batin ya wali ya muta'ali ya bari ya tawwab ya muntakim ya afu ya rahuf ya malikal mulki ya dzal jalali wal ikram ya muqsit ya jamil ya ghani ya mughni ya mani ya dhar ya nafi ya nur ya hadi ya badi ya baki ya waris ya rasyid ya sabur. Allahumma inna nabluka bi asma'ikal husna kama amartana fastajib ilahana kama wa'adtana. Allahumma bijahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam barakati suratul Fatihatil mu'azzamah wa sab'il masani minal Qur'an wa bisiril asma'ikal husna wa ismikal mu'azzam. Allahumma la tada' lana fi majlisina hadza dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la aiban illa satarta wa la makruban illa nafasta wa la maridan illa syafaita wa la dainan illa qadaita wa la dainata qadaita wa la fakiran illa agnaita wa la hajatan min hawaiji dunya wal akhirah ya laka ridwan illa qadaitaha ya wasata ya rabbal alamin. Ya Allah Gusti kula lan sederek-sederek kula ingkang hadir wonten majelis menika ya Allah nyuwun dhateng panjenengan kanthi nyebat asma-asma agung panjenengan kados panjenengan perintahaken mugi panjenengan kabulaken kados panjenengan janjikaken ya Allah Gusti kula lan sederek-sederek kula ingkang hadir wonten majelis menika sak zuriyahipun mugi panjenengan paringi wilujeng donya akhirat panjenengan paringi wilujeng lahir batin ya Allah Gusti sederek-sederek kula ingkang hadir wonten majelis menika panjenengan paringi tetep iman lan Islam panjenengan paringi gampil urusan-urusanipun ya Allah panjenengan jembaraken rezeki mudipun kangge ibadah dhateng panjenengan ya Allah Gusti tepihaken sederek-sederek kula ingkang hadir wonten majelis menika saking kanca baya saking cobi-cobi ingkang boten kiyatipun tanggung ya Allah lan mugi-mugi sedaya panyuwunipun sederek-sederek kula ingkang hadir wonten majelis menika panjenengan sembadani panjenengan kabulaken ya mujibas sa'ilin ya mujibas sa'ilin ya arhamar rahimin ya Allah Gusti mugi-mugi tujuan langkakan napa hajat kita sedaya wonten mriki nglestarekaken kampung lawas menika panjenengan paringi ridho panjenengan gampilaken saged laksanan ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammadil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Bismillah subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, semoga Anda beserta keluarga selalu dalam lindungannya.